Satu hal lagi kenapa saya juga mau bicara kenapa guna-guna yang diangkat adalah banyak orang tidak sadari, kayak mungkin tadi pengalamannya Wulan gitu, bahwa nggak sadar tuh kalau sedang diguna-guna gitu. Menurut gue karena film ini film horor yang berbeda daripada yang pernah kita nonton ya. Karena ini ada guna-gunanya. Kemudian juga horor ini adalah untuk gue ini film pertama kali gue main film horor. Jadi gue merasa tertantang dan gue pengen nyobain kayak apa sih kalau syuting film horor. Jadi gue pikir sutradaranya juga gue kenal dengan baik. Jadi ya gue pengen syuting di sini gitu. Sebenarnya ini film horor pertama aku dan aku pengen aku memainkan film horor itu harus yang berkualitas gitu. Jadi lihat dari ceritanya keren banget gitu. Dari ceritanya itu kayaknya wow, peran Reva ini tuh kayaknya nggak biasa gitu, bener-bener yang butuh totalitas dan all out lah. Terus udah gitu lihat juga dari sutradaranya juga kualitas, maksudnya memang udah banyak banget bikin film horor dan bagus-bagus. Terus udah gitu dari produsernya juga banyak banget gitu. Jadi ya bagus-bagus juga, keren-keren juga. Dan aku juga lihat dari cast-castnya semuanya pemainnya wow, handal semuanya ya kan. Jadi handal. Dan ternyata setelah jadi pas aku nonton gila ini jadi keren banget sih gitu. Jadi beda lah dari horor yang lain yang aku rasain. Kalau aku sih alasan kenapa mau gabung di produksi film Reva Guna-Guna ini, jadi memang awalnya memang sama sih kayak yang lain-lainnya. Dari segi cerita juga aku suka gitu kan. Dan ini pertama kali juga aku bisa bekerja sama dengan Pak Jose Purnomo. Ya siapa sih yang gak kenal dia kan, maksudnya film-filmnya juga bagus-bagus, ya gak? Ya gak? Yoman. Dari segi juga produser juga sebelumnya udah pernah kerja sama dan ngeliat tim-timnya semua asik, pemainnya juga pas ngeliat wow gitu kan. Jadi seneng banget sih bisa bergabung di tim ini. Saya terlibat di film ini juga jadi tertarik ingin ikut terlibat karena memang selain ceritanya memang udah dikasih tahu juga tadi semuanya ceritanya bagus, menarik, beda. Tapi yang menarik karakter yang ditawarkan kepada saya itu yang membuat saya gak berpikir lama untuk ngambil. Jadi di film ini tuh saya berperan menjadi seorang Nixon yang karakter yang belum pernah saya perankan sebelumnya. Di sini saya jadi seorang psikiater, dokter rumah sakit jiwa. Jadi ini benar-benar suatu tantangan baru buat saya. Jadi makanya saya langsung gak berpikir lama, saya pengen mencoba sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih menantang. Sebenarnya kalau istilahnya guna-guna kan ya kalau orang Indonesia mungkin istilahnya guna-guna, cuma guna-guna kan juga di luar negeri ada kan istilahnya, cuma bedanya voodoo gitu-gitu kan sama, cuma kayak apa ya gitu sih, percaya nggak percaya ngeliat juga teman juga pernah mungkin punya pengalaman pribadi atau siapa gitu kan. Waktu syuting ya kayaknya ya cukup believable sih, memang ada kayak hal-hal yang kayak gitu. Gue kayaknya nggak mungkin kan kalau harus jawab percaya atau tidak percaya, mirip semua kan. Gue terus terang, gue pengen cerita bahwa ini pengalaman pribadi gue. Jadi ketika gue umur 7 tahun, terus terang aja gue diguna-guna sama ibu gue sendiri. Menurut gue begini, guna-guna itu kalau orang yang pernah merasakan, misalnya Wulan, dia bilang dia pernah merasakan, dia akan merasa bahwa itu percaya guna-guna itu ada. Tapi kalau buat orang yang tidak pernah merasakan, dia akan bilang bahwa guna-guna itu nggak ada. Tapi semuanya kembali kepada manusianya. Lu harus punya iman yang kuat. Jadi ketika lu punya iman yang kuat, lu akan yakin bahwa gua nggak akan kena guna-guna. Tapi kalau lu nggak kuat imannya, lu akan merasa bahwa kayaknya gue bisa diguna-guna nih gitu. Lu punya ketakutan di dalam diri lu. Tapi kalau lu percaya kepada Tuhan, lu iman lu kuat, lu pasti akan percaya bahwa gua nggak akan kena deh. Karena gue jalannya lurus, gua nggak punya musuh, nggak punya apapun gitu. Menurut gue itu sih poinnya. Pada awalnya film horor itu adalah anak muda pergi ke tempat serem. Semua, mulai dari ketika saya bikin Jelangkung dan akhirnya semua tempat serem dibikin. Sampai Lawang Sewu apa dan segala macam dibikin filmnya. Ketika film mulai dengan Pocong Kuntilanak, akhirnya semua demon dibikin ininya. Sampai babi ngepet dan segala macam itu dibikin gitu. Nah, tren itu kita robah terus gitu. Nah,
Cuman ada satu yang saya lihat bahwa ketika akhirnya ilmu hitam nih menjadi sentralnya gitu, bahwa ada santet, pelet, apa semua. Akhirnya kan semua juga akan dibikin-bikin gitu film. Nah, cuman pendekatannya hampir selalu adalah penggambaran dukun, penggambaran tradisional, penggambaran kedaerahan, penggambaran bahwa tidak disadari tadi kalau semua tadi bilang masih ragu-ragu terhadap guna-guna itu apa, saya yakin betul guna-guna selalu sampai hari ini masih dipakai. Tetapi penggambaran terhadap modern, bagaimana modern memanfaatkan guna-guna itu hampir nggak ada dalam konteks film ya. Satu hal lagi kenapa saya juga mau bicara kenapa guna-guna yang diangkat adalah banyak orang tidak sadari, kayak mungkin tadi pengalamannya Wulan gitu, bahwa nggak sadar itu kalau sedang diguna-guna gitu. Nah, penggambaran Reva juga jelas gitu bahwa dia anak yang ceria, anak yang sayang sama keluarga dan berteman dekat dengan banyak, tiba-tiba satu hari switch gitu. Kok jadi begini orangnya? Kok jadi pendiam? Kok nggak mau bergaul? Kok nggak? Nah, itu yang kalau keluarga harus pahami gitu. Ini berubah, ini anak berubah. Nah, ini ada mungkin, coba diliatin gitu. Kalau banyak cara, ada yang ngeruat, ada yang diruqyah, ada apa segala macam. Nah, hal-hal itu coba dijalankan. Nah, ini yang kita mau coba angkat, bahwa guna-guna itu nggak kelihatan. Bisa dilakukan oleh pesaing, bisa dilakukan oleh teman, dilakukan oleh keluarga, dilakukan oleh siapapun. Nah, ini juga sama sebenarnya. Jurid jarian itu saya kira Jawa Barat sangat kental gitu. Jawa Barat itu ini setan yang ada di tempat sampah, biasanya di tempat kotor, tempat bau dan tempat kayak gitu, yang biasanya malah dipakai oleh orang tua untuk udah maghrib pulang, ntar kalau nggak dibawa sama jurid jarian gitu. Nah, Gemet Aresan ini adalah yang Gemet ini nama umum di zaman Majapahit gitu ya. Saya nggak tahu ininya, tapi itu adalah setan tahanan gitu. Setan tahanan, jadi Aresan itu artinya tahanan kalau nggak salah gitu. Jadi menjadi karakter yang kita pakai untuk bahwa Gemet Aresan itu setan bayaran gitu. Jadi dengan guna-guna itu dikasih sajen, dikasih apa segala macam, disuruh untuk ngerjain orang. Jadi harapan kita tentunya bahwa film kita ini bisa memberikan memberikan sesuatu hiburan sebetulnya buat para penonton Indonesia, bahwa ini adalah film yang berbeda daripada film yang sudah pernah dibuat gitu ya. Atau kita membalas tapi dengan kita menjadi lebih sukses daripada orang itu. Menurut gue begitu. Kalau buat aku sih pastinya karena ini sebuah film horor. Mudah-mudahan penonton terhibur, itu yang pasti. Mereka mendapatkan sesuatu keluar dari film ini selain terhibur, mudah-mudahan kita juga berhasil menyuguhkan sesuatu yang memang benar berbeda, tema berbeda di antara semua film horor yang ada sekarang ini. Gitu. Hai, kami dari Cast Reva Guna-Guna. Saksikan Reva Guna-Guna di bioskop tanggal 7 Maret.